Kalau kasus setan yang ajimat, susuk yang ditanam di dalam badan. Tapi ini susuk bomoh ya. Ditaruh di sini, di sini, di sini atau kaki. Plus dia tahu bahwa semua ilmu gaib, kekuatan gaib itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Jalur apa? Nah, ada 3 titik di dalam kekuatan gaib kalau orang itu terlibat kuasa setan di dalam diri manusia. Semua pegang bagian sini. Orang belajar meditasi, konsentrasi itu ada di sini. Oke, yang kedua, pegang bagian kiri bagian sini. Ini apa nih? Coba dengerin lagi. Apa ini? Ingat, semua kekuatan gaib, kekuatan setan mengikuti jalur peredaran darah manusia dan terpusat ada di sini. Dek 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 dek. Ada di mana? Jantung. Semua pegang pusarnya sendiri. Pada waktu manusia sebelum lahir masih dalam kandungan, hidup ada di tali pusatnya. Makanya tenaga dalam prana kekuatan awal murni itu terpusat ada di pusar sini. Kekuatan setan. Coba pegang 3 titik ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada orang kerasukan, pegang 3 titik ini, terutama orang yang susah mati karena punya jimat. Pak, apakah harus memegang? Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Cara doanya yang saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala ajimat. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, bebaskan tubuh, jiwa, roh. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, bebaskan roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Jelas? Ada berapa titik? Jelas? Makanya kalau orang yang punya ajimat, dia mengalami susah mati, namanya masa antara hidup dan mati, rohnya tidak bisa keluar karena ada jimat dalam tubuhnya. Nah, itu namanya diikat. Nah, di dalam diri manusia ada di 3 titik itu, dan kalau 3 titik itu disentuh, hancur. Ada seorang dukun. Dukunnya ini punya ilmu gaib, ilmu magic. Ilmu gaib-gaib. Makanya doa seorang anak untuk orang tuanya, dengan harapan orang tuanya bertobat, itu pasti dijawab Tuhan. Karena semakin harapan itu kuat, semakin iman kita bertambah. Semakin kita yakin Tuhan pasti jawab. Apa yang terjadi? Anak perempuan ini masih SMP. Dia hanya berdoa, Tuhan, jamah ayahku supaya bertobat, percaya Yesus. Waktu itu saya baru bertobat, saya datang ke tempatnya dia. Saya dikasih tahu anak perempuan ini, Pak Daud, bapak saya itu dukun, pelihara ilmu gaib, magic, setan-setan, sampai wajah kayak setan. Pak Daud, berani tidak hadapin? Berani. Kalau saya langsung ngomong berani dulu, sikat dulu urusan belakang gitu kan. Itu berhadapan gini.
Waktu berhadapan gini, dia ngomong sama saya, Daud, you katanya bekas punya ilmu, kita bertarung di sini. Oke, you jual saya beli, kan gitu dah. Nah, saya ngomong sama anak perempuan ini, tolong siapin kacang. Setelah itu siapin kopi. Loh, untuk apa Pak Daud? Supaya enggak ngantuk. Kan malam-malam ya. Kan enggak tahu kalau pertarungan ilmu itu sampai berapa lama, enggak tahu. Berhadapan gini. Waktu berhadapan gini, saya doa satu. Makanya sampai sekarang anak saya, istri saya tak ajari doa itu. Doanya singkat, tapi yang penting percaya. Saya doa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Darah Yesus, hancurkan segala kuasa gelap. Waktu berhadapan gini, saya berhadapan dengan dia. Dia tatap saya tatap dia. Sambil makan kacang, sambil minum kopi, dia tatapan gini terus. Saya doa, tak ucapkan, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku, bebaskan aku dari segala yang jahat. Tatapan gini. Tiba-tiba dia jatuh, manifestasi. Waktu manifestasi, wah, jadi kayak ular. Tiba-tiba di dalam kamarnya keluar ular sungguhan, bukan alam roh, sungguhan dalam sebesar paha gini nih. Ular sanca dalam rumah keluar, masuk ke sungai. Orang kampung lihat darah. Dan bapak ini manifestasi, jimatnya diserahin, dibuang semua. Dan hari itu bertobat. Ada harapan. Nah, jadi saudara, makanya sejak saat itu, waktu diajar pertama kali saya doa itu, saya selalu berdoa, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Dan ingat saudara, darah Yesus pula yang menyembuhkan. Suatu kali saya nangani satu kasus, dan kasusnya ini aneh. Kenapa aneh saudara? Karena yang diserang pendeta. Dan pendetanya sering doa pelepasan, usir-usir setan. Nah, apa yang terjadi? Dia punya pembantu, dan pembantunya ini mau ditumbalkan oleh kuasa gelap. Nah, otomatis pendetanya berusaha untuk menolong pembantu ini, sehingga didoakan dalam doa pengusiran setan di dalam nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Roh yang di dalam dia itu, yang masuk ke pembantunya, itu bukan roh setan. Waktu diusir dalam nama Yesus, berubah dari suara dukun. Ingat saudara, Alkitab berkata, usilah setan dalam nama Yesus. Betul? Yang jadi pertanyaan, kalau roh manusia bisa tidak diusir? Nah, bisa nggak diusir? Nah, akhirnya pendetanya bingung. Nah, yang tahu tentang setan, bekas setan. Nah, langsung dia bingung. Selama berapa bulan diserang setan terus, usir. Tapi begitu dia berhadapan dengan roh dukunnya itu, susah untuk usirnya. Akhirnya dia minta tolong saya sama saya, bagaimana cara untuk mengalahkan dan memutuskannya. Nah, kasus Rogo Sukmo itu seperti ini. Saya minta Pak David ke sini. Nah, ini dukunnya sini. Ini dukun, ini pasiennya. Sekarang ini kerasukan dulu. Pertama dia kerasukan setan dulu. Gini. Langsung diusir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar. Sadar. Ini dukunnya yang tidak terima. Ini kasus ada sama pendeta. Sekarang Rogo Sukmo gini, baca mantra gini. Cepetan. Roh keluar. Langsung gini.
setan keluar. Nggak mau keluar. 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 Nggak mau. Keluar. Nggak mau. Bisa nggak ngusir ini? Dia kesurupan, bukan setan. Kesurupan roh dukun. Dalam kasus pelepasan sering kejadian hal seperti itu. Sehingga waktu ini ngusir, keluar. Lo ngapain? Berubah suaranya, bersuara dukun. Keluar. Nggak mau. Keluar. Nggak mau. Yang nenek pelepasan gini, nggak mau, nggak mau. Dia gini sedih. Ini penderitanya bingung juga. Nah, ini kasus Nah, bagaimana cara untuk mengalahkannya? Sekarang saya jelaskan. Roh manusia keluar, set, yang masuk menggantikan tubuhnya adalah apa? Roh setan. Supaya ini tetap apa? Tapi nafas berhenti. Roh ini masuk ke sini, set. Ini pasti ada namanya roh pengantar. Apa saudara? Roh apa? Roh pengantar. Nah, sebelum saya bertobat, itu namanya tali jiwa, tali batin. Apa saudara? Tali apa? Tali jiwa. Ada tali apa? Tali batin untuk masuk ke sini, sehingga ini dengan ini ada namanya hubungan komunikasi. Nah, bagaimana cara mengalahkan setan yang menjadi pengantara roh ini masuk? Harus diputuskan tali batinnya dulu. Maka dalam doa pelepasan, kalau saudara menangani kasus seperti ini, doanya seperti ini. Masih. Dalam nama Yesus. Bisa semua. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, tali batin, roh pengantar, tali jiwa, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan roh, tali jiwa, tali batin, roh pengantar. Kami hancurkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan tali batin. Bisa lima. Darah Yesus hancurkan tali batin. Darah Yesus hancurkan roh pengantar. Ingat, begitu roh pengantara, tali batin, tali jiwa ini putus dalam nama Yesus, secara otomatis roh manusianya kemana? Kembali ke dukun lagi. Maksud kalau kembali ke dukun lagi dalam posisi tali jiwanya itu putus, masuk, dukunnya bisa muntah darah,